Hai, selamat berjumpa kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin. Metal ya? Salah, metal. Kita harus tetap metal. Kenapa? Meskipun kita dalam kondisi lembek ya. Harus tetap metal. Ya, harus tetap metal. Lembek, maksudnya kondisi lembek itu sedih kita. Masih nggak ada uang, tapi kita harus tetap metal. Baja ringan. Metal itu kan besi ya? Iya. Nggak kuat artinya. Nggak tahu apa hubungannya dengan apa yang kita bahas kali ini ya. Kita membahas tentang ramalan dan prediksi untuk tahun 2022. Tapi sebelum itu, salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Seperti biasa ya Gus Robin ya. Setiap tahun ya, setiap di akhir tahun kita akan ada sesi video di mana Gus Robin akan melakukan ramalan dan prediksi untuk tahun berikutnya ya. Sekarang kan sudah di akhir tahun 2021 ya. Nah, ramalan dan prediksi untuk tahun 2022 khusus Indonesia saja. Itu bagaimana dari pandangan mata batinnya Gus Robin. Namun kita disclaimer dulu ya. Semua apa yang dikatakan Gus Robin tentang ramalan dan prediksi untuk tahun 2022 boleh teman-teman percaya, boleh tidak. Kita tidak memaksa untuk teman-teman percaya dengan ramalan dan prediksi ini. Ya sebatas untuk mau waspadai diri lah ya, supaya kita cuma sebagai peringatan saja. Peringatan. Oke, saya ingin tanya nih, secara keseluruhan kalau Gus Robin lihat Indonesia ini bagaimana tahun 2022 dari pandangan mata batinnya? Masih dalam perbaikan ya, secara keseluruhan ya. Beberapa mungkin kita akan mengalami pembaharuan sedikit di bagian wabah penyakitnya. Maksudnya di sini kita mulai sedikit demi sedikit melupakan itu. Ini sebenarnya puncaknya kan dari wabah penyakit itu, wabah penyakit Sikoro ya, melanda dunia, termasuk Indonesia. Jadi ini sebenarnya puncak masalahnya ada di sini. Nah, sedikit demi sedikit mulai memudar, meskipun masih ada, dan meskipun akan ditemukan seperti gelombang dan varian baru, namun masih bisa ditanggulangi. Oke, itu secara keseluruhan ya. Indonesia di tahun 2022 menurut prediksi dan ramalan Gus Robin melalui mata batin. Nah, untuk sekarang lebih spesifik lah ya. Mungkin ke bagian apanya dulu nih Gus Robin? Saya akan ambil bagian yang selalu terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia, yaitu bencana alam. Yang paling mudah ini sebenarnya pasti akan terjadi bencana alam di Indonesia setiap tahunnya. Dari gunung meletus saya lihat beberapa tempat yang lumayan juga membuat sebuah kerusakan. Air bah. Nah, air bah ini sih biasanya di awal-awal itu terjadi dan di akhir tahun. Awalan tahun dan akhir tahun biasanya air bah ini terjadi. Terutama di kota-kota besar ya. Hampir di seluruh Indonesia terjadi air bah. Maksudnya banjir ini. Banjir ya? Banjir. Yang dimaksud air bah itu banjir yang kondisinya agak gede. Yang bisa merendam rumah, menghancurkan bendungan dan menghancurkan fasilitas umum ya. Umum ya, seperti jembatan lah, jalan gitu. Gempa. Nah, gempa adalah yang kedua, di mana dia seperti ada meretakkan sebuah jalan, rumah, mungkin lumayan besar ini gempanya, yang dimana dia berpotensi untuk membuat air pasang. Mudah-mudahan nggak jadi tsunami ya. Kita berdoa aja. Seperti saya lihat sedikit sih ada air naik dari laut seperti mengenai rumah. Adanya cuaca ekstrim, hujan es, dan cuaca ekstrim panas dan dingin yang tidak normal, di mana ketidakstabilan dalam cuaca ada. Cuaca seperti tidak stabil di bulan-bulan tertentu itu. Saya nggak bisa nyebutkan, mungkin itu saja sih kodenya. Ini semuanya angin keras yang merobohkan beberapa tempat. Sepertinya cuaca ini lebih ekstrim di tahun ini kayaknya. Tahun 2022. Lebih hot lah dari ketidakstabilan cuaca dan beberapa bencana lebih besar. Kalau cuaca sendiri nih Gus Robin, ini kan tahun 2021 menurut saya ya, yang saya lihat itu lebih banyak kemaraunya ya.
Ya, ketidakstabilan itu dimaksud. Oh, jadi lebih panjang kemaraunya jadinya tahun 2022 daripada musim hujannya. Kayaknya ada kemarau yang lumayan keras, Lumayan panjang tuh ya. lumayan panjang, dan adanya hujan es di beberapa tempat di Indonesia lah. Sudah semuanya ini mungkin cuaca. Sudah semuanya itu alam. Kalau yang paling banyak lah, paling signifikan gitulah. Paling signifikan tentu banjir. Banjir ya, yang paling banyak ya, terjadi. Banjir ini banyak, gempa, angin, baru api. Oke, memang karena bencana itu kan ya. Ya rata-rata segitu aja lah. Rata-rata segitu dan pasti terjadi setiap Ya pasti terjadi jadinya. tahun ya. Ya, yang dekat-dekat Gunung Merapi, dekat-dekat pantai, dekat-dekat bendungan itu siaga saja. Yang agak detail nih Gus Robin. Yang paling membuat viral gitulah anggapannya. Yang paling besar lah bencana saat di tahun 2022 itu apa? Yang paling Pertama sih banjir terjadi. media terus menuju ke sana, mata media gitu. Viral lah, gitu. Banjir ya. Air, pokoknya air. Elemen air ya. Air mas. Nomor 2 baru api. Jadi ada ledakan kan. Jadi ada ledakan gunung. Oh, oke, itu ya yang bencana ya. Sudah semua berarti ya. Dari elemen api, air, angin, tanah, tadi gempa kan ada ya. Ada lagi mungkin Gus Robin? Gempanya cukup kuat itu sih. Cukup kuat. Memicu tsunami. Sampai retak itu tanahnya. Jalan ada retak. Ya mau gimana lagi? Pasti terjadi. Bencana itu selalu terjadi. Mungkin kalau yang kedua saya akan bahas tentang kriminalitas itu mendapatkan tingkatan surplus itu bertambah. Ya mungkin dari keadaan kriminal, begal, pencurian itu semakin meningkat dan semakin banyak cara-cara penjahat melakukan kejahatannya. Menipu dari media sosial ada, penipuan media sosial, penipuan dari chat ada. Nah, terus adanya kriminalnya investasi bodong gitu. Nah, investasi bodong bisa dipastikan. Semua jenis investasi saya sarankan hentikan karena kebanyakan bodong. Ya, benar. Kebanyakan investasi itu bodong. Awal-awalnya saja paling bertahan 1-3 bulan. Biasanya sepengetahuan saya. Ya, jadi kalau investasi itu lebih baik jangan. Ya, kalau di awal kalian bisa dapat untung, tapi di akhir nanti kalau kalian masuk ke investasi di akhir biasanya sepengetahuan saya, apapun jenis investasi itu, mau dia kripto ataukah investasi uang, rata-rata itu bodong. Karena banyak penipuan di media sosial. Iya. Situs sekarang. Tapi gini ya, ada yang legal dan ada yang ilegal. Itu kan pinjol kayak investasi bodong itu kan sulit juga menentukan sekarang yang legal dan ilegal, karena mereka yang penipu kadang-kadang mencantumkan nama yang legal. Yang legal padahal dia tidak tercantum di sana. Sering terjadi karena saya pernah menemukan itu dan saya pernah mengalami itu, tapi ya enggak sih mengalami kerugian, saya cuma balik modal aja. Jadi kan capek jadinya. Jadi ya saran saya mungkin ya lebih waspada lah. Ya, kalau mau cari yang legal saja begitu. Seperti mungkin ada reksadana, deposito itu kan legal ya. Ya, jika bermain di memang yang isi legalnya dari legalitas Indonesia lah. Ya, yang terdaftar lah dari OJK atau dari Bapepti, IDX mungkin ya. Bank Indonesia, BI ya. Yang pokoknya terdaftar yang sesuatu yang halal. Intinya bisa saja sih. Memang betul memang ada orang yang mencantumkan nama dari nama legalnya gitu kan, dari perusahaan legal gitu. Mengatasnamakan gitu kan. Memang ada, makanya kita sarankan waspada saja. Karena ya namanya penipuan kan banyak cara ya dilakukan. Terus pinjol juga ada ya. Ya, pinjaman online. Nah, yang legal, yang ilegal ya. Ini saya sih tidak sarankan. Karena takutnya bermasalah. Karena ada salah satu saudara saya, dia itu minjam uang online untuk judi. Nah, punya hutang sampai puluhan juta. Itu
ilegal apa legal? Saya kurang tahu dia minjamnya di minjamnya. ilegal apa legal. Saya kurang tahu. Pokoknya ceritanya seperti itu. Sampai mungkin ngabisin uang sampai hampir 50 juta ya. Jadi sia-sia semuanya. Sampai pada waktu ini dia tidak dikasih memegang HP sedikit pun. Oh, ada. Iya, ada aturannya, hampir HP itu tidak boleh dipegang lagi sama dia. Dia boleh membawa HP selamanya. Gegara itu. Ya sekarang tergantung kalian, karena banyaknya kasus-kasus sekarang sudah terjadi di zaman edan ini. Zaman 2022 memang sih zaman harapan. Beberapa banyak orang dia akan memulai mengukir kehidupan baru, memulai kehidupan baru di tahun ini. Namun masih ada aja yang memanfaatkan situasi buruk ini, itu maksudnya. Nah, dari kriminal seperti itu mungkin pencurian, begal, penipuan. Ya, kalau setiap tahun sih tetap ada, dan saya rasa sih yang membedakan adalah caranya. Ya. Kasus kayak pinjol sama investasi bodong itu kan semakin meningkat ya, karena surplus semua sampai 2022 menambah surplus. Ya, karena kemudahan orang mendapatkan uang ya. Bukan, kemudahan orang untuk berinvestasi mungkin, atau trading, dan keinginan untuk cepat kaya mungkin, gitu ya mungkin ya. Ya, tapi itu kan wajar lah manusia ya. Cuma saran kita adalah waspada saja, teliti dulu, lihat dulu bagaimana ininya, jangan langsung kita percaya gitulah, diperiksa dulu, dicek dulu. Oke, langsung sekarang ke gejolak politik nih, Gus Robin. Gejolak politik maksudnya rakyat, hampir semua rakyat itu mengalami ketidakpercayaan pada pemerintah. 2022 ya. Rakyat mulai tidak percaya pada pemerintah. Nah, pemerintah takutnya di ujung tanduk. Maaf, ini hanya terawangan saya. Pemerintah dan rakyat kayaknya berpapasan, berseberangan, beda pendapat, dan beberapa orang yang jahat dalam pemerintah mulai gembong-gembongnya terbongkar. Kayak koruptor itu mulai ada ditangkap. Sepertinya pejuang-pejuang Indonesia mulai bangkit sekarang. Jiwa-jiwa orang-orang yang yang patriot itu mulai muncul. Mungkin ini tahun awalan pahlawan-pahlawan Indonesia baru muncul, di mana dia mulai berani bersuara. Rakyat mulai berani bersuara di tahun itu. Dan anehnya rakyat seperti berseberangan dengan pemerintah. Yang takutnya kan terjadinya kekacauan dan ketidakpercayaan di bagian partai. Rakyat mulai tidak percaya dengan partai ini, partai itu, partai ini, partai itu. Mungkin akan terjadi golput jika suatu saat ada pemilihan. Ya, karena ini kan seperti sudah mulai muncul ya bau-bau pemilihan presiden kan, padahal kan tahun 2024 ya pemilihan presiden, tapi sekarang kan sudah mulai muncul ya. Ya, kalau saya ikut rakyat ya. Kadang itu perintah Bapak Soekarno. Kenapa saya harus ikut rakyat? Rakyat tidak pernah salah. Gitu kata Bapak Soekarno. Kebanyakan rakyat benar gitu. Jadi saya jika memang pemerintah benar, saya akan benarkan nanti. Saya akan mendukung juga jika memang ada kebenaran dalam itu. Tapi saya lebih ke rakyat rasanya deh. Ya. Menurut saya, karena saya rakyat jelata juga. Jadi saya tahu beberapa rakyat itu memang benar gitu. Ya, itu ya asal ya, dan satu hal saya pesankan bahwa tolong dengarkan aspirasi atau suara-suara rakyat sebelum rakyat berlawanan dengan pemerintah. Takutnya seperti yang saya katakan, adanya gejolak pemerintahan yang kuat sekali. Takutnya kan rakyat mengalami sebuah depresi atas keadaan sulit mereka. Adanya beberapa depresi di beberapa pulau-pulau yang bahkan menurut hati saya dan penerawangan saya baca perasaan-perasaan mereka. Maaf ya, ingin memisahkan diri. Ya, ini sebenarnya memang kalau saya lihat dari lingkungan saya sendiri saja, ini seperti sudah mulai terlihat. Ada
jentik-jentik bibit-bibit untuk itu soalnya. Makanya saya mohon pemerintah dengarkan setidaknya yang benar-benar dari rakyat. Jika memang ide-ide itu benar dari rakyat, tolong dengarkan sebelum terjadi kekacauan yang aneh. Ya, itu betul sekali. Kalau pesan saya sih, soalnya udah ada kayak sinyal-sinyal gitu. Ya, kalau ini dari daerah kita ya, ini udah ada seperti tidak kepercayaan gitu ya kepada pemerintah. Gitu. Nah, itu dia tadi sedikit penerawangan tentang bagian gejolak pemerintah khususnya mungkin ya, bagian pemerintah, rakyat gitulah ya, sedikit politik. Lalu sekarang ke artis, dengan artis. Ada beberapa skandal seperti narkoba atau apa selalu ada ini. Selalu ada ya. Skandal kebohongan artis ada. Kebohongan artis seperti mulai apa? Terungkap itu seperti contohnya masalah keuangan. Oh, skandal artis masalah keuangan, masalah dibuat-buat, kontennya dibuat-buat, konten buatan, konten settingan, skandal perceraian, dan itu aja sih. Dan mungkin kasus kematian artis enggak begitu sih kematiannya, malah di tahun ini yang banyak, maksudnya di tahun 2021 maksudnya banyak. Biasanya tahun ganjil itu artis banyak yang meninggal, setahu saya. Kenapa? Apakah ada hal khusus? Ada. Nanti saya akan bahas apa sih misteri tahun ganjil dan tahun genap. Ini sebenarnya udah kemarin saya baru dapat kemampuan. Nanti saya akan bahas kenapa ada apa dengan tahun ganjil dan tahun genap. Menarik tuh. Nanti tunggu ya. Karena ini belum ada di mana-mana ini. Harus kalian tahu saja. Oke ya, kalau artis ya segitu-gitu aja ya kalau artisnya. Terus sekarang yang agak penting nih, ekonomi Indonesia bagaimana? Menurut Gus Robin kalau dilihat adanya sebuah seperti evolusi pegawai atau evolusi pekerjaan mungkin di beberapa tempat atau ekspor, namun adanya surplus dalam hutang. Ini evolusi maksudnya manusia purba berubah jadi manusia gitu? Bukan berarti Son Goku menjadi gorila ya. Oh, bukan. Bukan gitu. Maksudnya gini ya. Seperti dari jam kerja, cara kerja mereka, atau perorangan yang mampu mempunyai perusahaan itu lebih dipermudah. Berapa ada investor asing juga dikit-dikit mulai masuk, dan ada kerjasama di antara Indonesia dengan negara lain yang menciptakan mungkin lapangan kerja beberapa, namun belum cukup juga karena beberapa investor asing menarik uangnya juga dari Indonesia. Ada yang nanam tapi ada yang narik banyak juga karena takut dengan beberapa aturan yang berlaku. Nah, jadi adanya ketidakpercayaan investor asing juga ada di Indonesia terhadap pemerintah. Bahkan dari sisi orang sangat mampu aja juga ada yang tidak percaya. Ketidakpercayaan dari beberapa negara di dunia juga terjadi pada Indonesia. Gejolak besar sekali di pemerintah ini menurut saya. Berarti ini seperti tahun 2022 adalah tahun yang lumayan gawat untuk Indonesia. Iya, untuk Indonesia pemerintahannya. Untuk rakyatnya sih ada beberapa yang mau mulai pertumbuhan di sini, maksudnya pertumbuhan dari perbaikan dari ekonomi tuh. Namun beberapa kasus saya temukan juga ada pernikahan dan perceraian tiba-tiba, di mana anak-anak muda sekarang lebih memilih menikah lebih cepat dibanding dia bekerja. Banyak orang yang nggak bekerja nikah karena takut cepat mati. Kayak ketakutannya itu, saya nikah sebelum saya meninggal gitu. Karena saya nggak ada harapan rasanya apa yang seharusnya saya kerjakan. Karena banyak beberapa depresi terjadi juga. Orang. Iya. Namun ada beberapa yang bagusnya seperti pariwisata yang mulai. Iya, ini kan karena mulai ada wabah ini kan sudah mulai hilang gitu mulai ya. memudar sedikit demi sedikit. Jadi ada bagusnya di mana mungkin untuk pariwisata Bali, mungkin terutama kan Bali lah paling
paling besar pariwisata di Indonesia saya sebut Bali. Mungkin pariwisata tempat lain juga ada. Mulai mengalami perbaikan sedikit demi sedikit, itu bagusnya. Namun ada masalah di beberapa tempat. Ya karena nanya kan Indonesia luas ya. Ya luas. Ya, memang sulit memang begitu. Lalu tadi kan disebutkan pemuda ingin menikah cepat gitu ya. Berarti ini seperti ada kekhawatiran dia tidak dapat kerja gitu Dia ya. tidak dapat kerja dan dia pasrah. HP aja dipegang. Dia pasrah mencari pekerjaan. Ada juga anak muda yang masih sekolah, malah sekolah. Maksudnya dia lebih memilih menikah dari sekolah daripada sekolah. Seperti kembali ke zaman dulu ya. Iya, seperti yang saya lihat ini Indonesia mulai direset sedikit demi sedikit, di reset ulang. Reset Ulang. Ya, ke waktu lampau maksudnya. Diatur ulang. Enggak. Maksudnya gini, seperti Indonesia dari awal mulai, dari zaman-zaman baru-baru munculnya Indonesia. Baru merdeka maksudnya. Ya, baru merdeka itu. Seperti itu pengulangannya. Gini, saya pernah bilang Indonesia itu akan mengalami kehancuran dulu, baru kebangkitan. Dimana Indonesia itu ramalan Jayabaya ini pernah sih disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami gelap gulita. Setelah gelap gulita itu baru ada cahyo gumilang. Nah seperti itu. Seperti saya lihat memang Jayabaya seperti itu. Indonesia tuh gelap, maksudnya hancur dulu. Baru ada cahaya terang untuk Indonesia baru. Seperti Kartini ya. Setelah gelap muncullah terang. Nah seperti itu. Mungkin kita sekarang dalam kondisi yang mungkin gak bagus ya. Kita seperti di ujung lah ya. Iya, sepertinya ya. Ada hampir di ujung tanduk. Hampir di ujung tanduk kita. Jadi mudah-mudahan nggak nyampe sampai tahun 50 ya Indonesia sudah menemukan yang namanya cahyo gumilang. Mudah-mudahan nggak nyampe tahun 50-an. Ya tadi kan disebutkan juga ada surplus hutang. Apakah perekonomian kalau Gus Rubin lihat secara rata-rata, secara besarnya gitu, garis besarnya buruk? Apa ke arah yang ya biasa atau arah yang baik? Kayaknya ini kan karena wabah juga. Masih. Jadi untuk fasilitas kesehatan, untuk biaya kesehatan masih tinggi. Oh jadi arahnya ke arah yang buruk ya? Terus perbaikan fasilitas karena bencana atau fasilitas yang belum diperbaiki dahulu banyak. Jadi adanya perbaikan fasilitas tentang fasilitas Indonesia itu seperti jalan, gedung, mungkin. Seperti membuat pembangunan gitu lah ya. Pembangunan masih jalan. Ya, kesehatan nomor 1, pembangunan nomor 2 itu menyebabkan hutang. Yang nomor 3 sih koruptor. Koruptornya masih ya? Masih lah. Lebih kakap apa lebih paus? Nanti kapan koruptor itu mungkin mampu untuk dibasmi, lihat aja video tentang pesan dari Soekarno. Ya, silakan lihat nanti di video-video kita lah ya. Ya nanti mungkin ada pesannya gimana caranya untuk membasmi kucing-kucing garong di dalam pemerintahan. Kucing. Itu apa namanya? Yang kemarin dibilang kebo marcuet di dalam pemerintahan itu harus dibasmi ya. Itu kebo marcuet. Gerandong dalam pemerintahan itu. Gerandong. Nah, itu secara keseluruhan ekonominya ya, garisnya ke arah buruk ya. Lalu selanjutnya kecelakaan. Masih ada kecelakaan di bagian udara, laut, dan darat. Yang paling keras sih darat. Pertama, nomor 2 lah. Laut sih benar. Nomor 3 baru udara. Darat, laut, dan udara. Itu seperti tingkatannya. Memang akan ada kecelakaan baru yang berantai. Ada kecelakaan yang berantai lah. Yang paling heboh nih kan ya di tahun 2021 tahulah ya kecelakaan yang mana gitu ya. Sebenarnya kalau 2022 heboh ya. Heboh. Di darat itu ada kecelakaan berantai soalnya. Heboh. Tabrakan berantai. Yang viral ya. Iya. Semuanya viral. Semuanya viral. Ya, semuanya viral. Ya, makanya yang mana paling heboh semuanya viral. Yang mana dibilang? Apakah jumlah jumlah kematiannya lumayan kah? Lumayan jumlah kematian. Namanya juga berantai.
sih seperti sama sih seperti tahun-tahun kemarin, selalu terjadi kecelakaan. Selalu terjadi. Kalau yang Gus Robin lihat ini adalah human error apa masalah teknis? Ada yang human error, ada yang karena mesin bobrok, mesin kuno mungkin. Kalau di darat sih human error. Sayangnya apa Gus Robin? Beberapa orang-orang itu sudah mengalami pemilihan satu persatu, di mana dia mulai menguasai seperti spiritual, pandangan mata atau segalanya itu mulai dipelajari tentang membaca situasi atau apapun, seperti adanya kebangkitan bagian spiritual sedikit demi sedikit pada banyak orang. Mereka mulai melakukan pelatihan gitu ya. Pelatihan untuk membangkitkan gitu. Membangkitkan diri di beberapa orang yang memang melakukan dalam, ada yang memang asli dapat dari sana, ada yang dari perguruan. Nah, jadi seperti ini modelnya. Seperti saya ini mulai mempelajari tentang mimik wajah orang. Mimik seperti karakter senyum, gitu, mata, gitu ya. Mata. Dia setiap orang itu sebenarnya punya rahasia atau punya karakter tersendiri. Contoh, misalkan kita menemukan seorang pemerintah, misalkan dia agak botak, rambutnya sedikit atau berkacamata. Nah, dia sering senyum-senyum gitu. Matanya gitu, senyum-senyum. Ya, dia itu mimiknya kebingungan. Bukan, kebingungan. Ya, orang ngapain senyum-senyum? Psikopat itu lebih banyak kepada dia itu diem, jarang ngomong. Psikopat itu lebih banyak tidak bicara. Dia seperti saya ditanya, enggak begitu maksudnya. Seperti dia bicaranya dikit. Psikopat itu jarang bicara saya lihat. Kalau tipe psikopat, tapi tipe yang seperti itu tipe kebingungan. Berarti ini bingung dengan apa yang dia kerjakan. Atau ada kebohongan. Ada juga yang menyimpan dendam. Ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya gitu. Seperti mimik wajah itu mulai memperlihatkan kebenaran itu. Kalau saya kacamata botak, saya nggak lagi botak ya. Saya nggak lagi botak ini. Kalau biasanya sih saya lihat mimik di sini tuh mimik lebih banyak kayak mikir sesuatu dan bingung. Iya, saya gitu kadang-kadang. Iya, pemikir, betul. Tipe pemikir. Iya, saya mikir emang bingung. Tipe pemikir gitu. Soalnya kalau ini saya pelajari kemarin malam sih saya pernah konsultasi dengan seseorang yang pernah bekerja. Satu hari aja baru kemarin ya, maksudnya. Belajar saya. Baru kemarin. Ya. Baru berarti baru ini belajar. Baru. Nah, tapi mungkin sudah bisa saya terapkan sedikit demi sedikit. Apa benar dan tidaknya enggak tahu juga, tapi mungkin ada benarnya gitu, karena saya lihat mimik wajah ini mimik wajah licik. Mimik wajah ini penuh kebohongan. Mimik wajah ini beracun. Mimik wajah ini psikopat. Mimik wajah ini penuh dendam. Wajah ini banyak rahasia. Wajah ini berbohong. Belajarnya apakah dari gaib atau? Nggak, dari nyata. Ini nggak ada di gaib sistemnya. Nyatanya gimana, maksudnya beli buku gitu atau? Kita lihat tingkah laku orang sehari-hari. Si itu sering berbohong, gimana mimik wajahnya? Kita samakan dengan orang yang sering berbohong. Maka kita bisa melihat mimik wajah pemerintah, misalkan kalau ada pemerintah yang bohong. Atau orang siapapun yang berbohong itu kelihatan. Yang beracun, yang agak licik, yang nggak jujur, dan yang bingung pun bisa ketahuan. Yang mimik wajah ini pura-pura bahagia, saya tahu. Nah, kalau yang bahagia gimana? Kalau yang beneran Kalau yang pura-pura bahagia gimana? Mimik wajah saya pura-pura bahagia. Iya. Wah, ini orang pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia ya. Gitu, pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia ini. Saya memang menyimpan suatu hal yang belum saya capai. Satu, ingin menolong orang banyak. Saya merasa kurang bahagia karena saya belum mampu menolong orang banyak. Itu saja sih, gak lebih. Iya. Mimik wajah itu sulit untuk mengatakannya. Kita harus menyamakan gini mimik wajah. Misalkan kita lihat dari TV, ada artis
yang pernah bohong, yang berbohong, ketahuan bohong di media sosial, kita samakan dari matanya, raut matanya dan wajahnya. Ada senyuman tertentu raut wajah dan mata untuk itu. Ya, nanti kita ngomongin lebih jauh tentang ini ya. Ya, karena ini bisa dipelajari oleh setiap orang di dunia dan akhirat ya. Dunia dan akhirat. Tanpa terawang, tanpa ini adalah psikis, seperti kemampuan membaca mimik wajah. Tapi dia tahu sifat orang itu dari sana. Kalau orangnya nggak punya wajah gimana? Apaan nggak punya wajah? Itu masa manusia kan semuanya punya wajah, semuanya pernah tersenyum, semuanya pernah tertawa. Ya, ini kan kalau kasusnya adalah manusia. Kalau makhluk gaib gimana? Ya beda. Kan nggak ada yang nggak punya wajah kan? Kalau itu kan kita nggak lihat, kita nggak baca mimik wajah mereka. Oh, kita baca aura mereka. Ya. Kalau manusia atau putih. Kalau manusia bisa kan dibaca auranya ya? Bisa ya? Memang bisa aura manusia, tapi rata-rata aura manusia sama. Bedanya tebal tipis saja, tapi tebal tipis itu nggak beda jauh. Kebanyakan aura manusia itu berkabut, biar nggak bisa dilihat. Nah, berkabut itu nggak bisa dilihat, dia tebal apa dia tipis. Oke, kita ngomongin hal ini lebih jauh nanti ya di video yang lain ya. Oke, kalau tentang ramalan nih Gus Robin, kita lanjut kembali ke ramalan dan prediksi. Ada tambahan mungkin Gus Robin? Tadi kan disebutkan kalau di tahun 2022 orang-orang akan mulai untuk melihat dan mempelajari ilmu gitu ya. Ilmu mata batin mungkin, atau ilmu seperti mengaktifkan aura mungkin, begitu seperti itu ya. Supranatural lah ya. Dan beberapa orang mulai nekat dan mencoba usaha baru, itu saya lihat, ingin menjadi pengusaha, ingin bekerja. Nah, saya sarankan tolong jangan gunakan uang panas. Uang panas itu uang minjam atau uang kebutuhan sehari-hari kita nekat melakukan itu, karena yang namanya usaha itu cocok-cocokan loh, dan nasib juga bawa. Ya, kemarin saya pernah ingat Gus Robin bilang kalau dari 7 kali percobaan pasti ada yang berhasil. Ya. 7 kali percobaan pasti ada yang berhasil. Tapi kan tak mungkin kita habiskan uang kita untuk percobaan itu. Ya, maksudnya dari 7 kali tidak mungkin lebih dari 7 kali gagalnya gitu kan ya. Ya, pasti berhasil. Kalau enggak yang keempat, mungkin yang ketujuh mungkin gitu ya, seperti itu ya. Maksudnya, mungkin saja di awal berhasil, mungkin saja ya, namanya nasib ya. Ya, jadi kesempatannya 7 kali. Tapi kalau itu kita buat percobaan, takutnya kita nggak punya uang. Ya kalau punya uang banyak lah, nggak masalah. Kalau punya uang banyak, nggak masalah bagi saya. Oke, itu dia ramalan dan prediksi dari Gus Robin untuk Indonesia di tahun 2022. Sekali lagi disclaimer ya, untuk semua apa yang dikatakan Gus Robin ini boleh dipercaya boleh tidak. Ini hanya terawangan. Ya, kita tidak memaksa teman-teman untuk mempercayainya. Hanya sebuah terawangan, jadi boleh percaya boleh tidak, dan bukan menjadi pedoman, tapi sebagai peringatan aja. Dan mawas diri ya, waspada gitu loh ya intinya ya. Oke, ada hal yang lain Gus Robin? Pesan mungkin? Pesan saya, kalian harus metal. Kenapa kalian harus metal? Metal itu besi itu kuat, tangguh. Kalau kalian lembek, ya gampang hancur. Atau gitu. baja ringan? Bukan. Baja kan lebih tebal sama. Bukan. Kertas. Bukan. Kertas. Gunting. Bukan. Kalah. Itu udah, makanya paling bagus metal. Kalian harus bersifat metal, tegar, kokoh, kuat, tegak gitu metalnya. Itu sih. Itu aja. Oke, kita akhiri video kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar saat kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin. Lovers, Gus Robin Metallica. Enggak. Metalik universal. Galaksian. Gitu. Ya gitu aja sih. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti.
Om Santi 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 Om. See ya.